Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febrian Nugra beserta tiga teman saya, yaitu Denny Febriansyah, Bayu Baskara, Aswenda akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana pertama kali akan dibacakan oleh Bayu. Terima kasih kepada Dimas yang telah menyerahkan kepada saya untuk membaca slide pertama. Slide pertama ini adalah tentang AI atau Enterprise Architecture. AI sendiri merupakan kegiatan pengorganisasian data yang dipergunakan dan dihasilkan oleh organisasi yang mencakup tujuan proses bisnis dari organisasi tersebut, dan merupakan sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana elemen IT dan manajemen informasi bekerja sama sebagai satu kesatuan yang didukung oleh beberapa desain pendukung yang berupa pendekatan yang mana itu adalah top down design dan bottom up design. Top down design merupakan desain yang dimulai dengan mendefinisikan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh klien, dan implementasi yang dilakukan adalah berdasarkan logika aplikasi. Mendefinisikan sumber yang nantinya akan dibutuhkan dan diimplementasikan oleh logika aplikasi. Sedangkan bottom up design ini adalah sebuah sistem yang berdiri sendiri dan mengharuskannya untuk berintegrasi dengan sistem baru agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Komponen yang ada tidak akan bekerja secara komponen sendiri, namun masih saling membutuhkan antara komponen dan juga sistem yang telah disediakan. Aplikasi yang telah lama masih akan berjalan seiring dengan aplikasi yang baru, yang dimana aplikasi tersebut menerima versi upgrade, namun versi lama atau konfigurasi yang lama tetap akan ada dan tidak diganti. Akan tetapi menerima pembaharuan dan penambahan performa. Sekian, dan saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bayu telah membacakan slide pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Denny. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang satu tire dan dua tire. Di sini ada single tire. Satu tire atau single tire memiliki konsep yaitu semua komponen pada sistem dijalankan di komputer yang sama. Keuntungannya adalah model yang sederhana, mudah digunakan pengguna, dan paling sedikit memiliki alternatif. Selanjutnya ada two tire. Dalam model two tire, pemrosesan pada sebuah yang terjadi pada klien atau server. Klien atau server adalah tipikal sebuah aplikasi two tier dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database dijalankan pada server jarak jauh. Aplikasi klien mengeluarkan permintaan ke database yang mengirimkan kembali ke data kliennya. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Denny yang telah membacakan. Selanjutnya slide ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Middleware. Khususnya di dunia web, programming dapat diartikan sebagai suatu software layer yang berada di antara router dengan controller, karena posisi dari middleware berada di antara router dengan controller. Fungsi dari middleware rata-rata memiliki fungsi genetik. Middleware merupakan software yang menghubungkan bagian-bagian berbeda pada sebuah aplikasi atau rangkaian aplikasi. Middleware dapat diumpamakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, middleware sebagai semacam lem yang menyatukan sebuah jaringan komputer yang terhubung di dalamnya. Middleware terdapat berupa sebuah aplikasi tunggal atau dapat berupa keseluruhan server. Tujuan utama dari middleware adalah agar controller fokus dalam menyelesaikan logika alur bisnis dari suatu flow aplikasi tanpa harus untuk melakukan hal-hal di luar itu, seperti validasi input untuk setiap flow. Baiklah, Bayu.
Kepada Saudara Bayu, dipersilakan untuk menjelaskan tipe-tipe middleware. Yang pertama adalah Message Oriented Middleware atau MOM. Middleware yang berorientasi pada pesan adalah salah satu jenis middleware yang paling banyak digunakan. Infrastruktur perangkat lunak atau perangkat keras ini yang mendukung penerimaan dan pengiriman pesan melalui aplikasi terdistribusi. Yang kedua ada objek middleware, di mana dalam komputasi terdistribusi, objek middleware juga disebut broker permintaan yang mengontrol komunikasi antar objek. Tipe middleware ini dapat melakukan panggilan program dilakukan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer serta mengirim objek dan permintaan melalui sistem berorientasi objek. Yang ketiga ada Remote Procedure Call Middleware atau RPC middleware. RPC middleware ini adalah protokol tanpa rincian jaringan yang digunakan oleh suatu program untuk memanggil layanan dari program lain yang berlokasi di komputer lain. RPC ini digunakan untuk melakukan transfer data dengan sinkronisasi maupun membatalkan sinkronisasi data antar aplikasi atau sistem. Yang keempat itu ada database middleware, yang mana database middleware adalah jenis middleware yang paling luas dan dikenal luas. Database middleware memungkinkan akses komunikasi langsung dengan database dengan melakukan interaksi langsung dengan mereka. Ini digunakan sebagai mekanisme untuk mengekstrak informasi dari basis data lokal atau jarak jauh oleh pengembang. Yang kelima ada transactional middleware, yang mana berarti teknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Contoh terbaik adalah transaksi processing monitor atau TPM yang telah ada di pasar selama lebih dari 30 tahun. Yang keenam adalah robotic middleware, yang mana middleware yang digunakan dalam membangun sistem perangkat lunak kontrol robot yang luas. Ini dideskripsikan sebagai lem perangkat lunak karena membuatnya lebih mudah bagi pembangun untuk fokus pada bidang masalah tertentu. Yang terakhir ada middleware integrasi, yang mana operasi aplikasi integrasi, eksekusi, pemantauan, dan layanan runtime untuk komunikasi ditawarkan oleh sistem perangkat lunak yang dilambangkan oleh integration middleware. Integration middleware ini juga bertindak sebagai alat untuk integrasi data atau proses. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bayu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wenda. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya izin untuk tidak menghidupkan kamera. Saya akan membacakan slide ke-6, yaitu tentang macam-macam enterprise architecture framework. Nah, yang pertama ada one tier dan two tier architecture. Terdapat 4 bagian, yaitu Zahman, Toga, Viv, dan Gartner. Yang pertama itu John Zahman menerbitkan Zahman Framework untuk IE-nya pada 1987 dan dianggap sebagai salah satu pelopor dalam domainnya. Terus ada TOGAF, yaitu sebuah framework yang dikembangkan sesuai dengan namanya, yaitu The Open Groups Architecture Framework pada tahun 1995. Kemudian ada Viv, itu Federal Enterprise Architecture, merupakan enterprise pemerintah federal. Dan ada Gartner, merupakan sebuah riset informasi teknologi dan perusahaan yang menyediakan teknologi yang berhubungan dengan kapasitas pencarian fakta terselubung. Riset ini diberikan oleh Gartner, yang targetnya itu CIO dan pemimpin IT senior pada industri, di mana menyertakan agen pemerintah, high technology dan telecom enterprise, professional service, dan teknologi inventor. Sekian, saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Apabila ada kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.